Nama saya Serana Romita, NPM saya 1842006. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai case study. Ini Milestone Coin itu manufacture produk Milo. Kemudian untuk initial investment-nya ada 1.800.000. Kemudian di sini ada informasi dan sini ada yang pertama itu relevan fixed cost-nya 150.000 per tahun. Kemudian untuk sales and production volume are the same and no finished good. Kemudian untuk tax rate-nya 22% per tahun dan payable 1 year in arrear. Kemudian untuk depresiasinya 25% per tahun on a reducing balance basis. Kemudian untuk selling price inflation-nya 4,2% per tahun, variable cost-nya 5% per tahun, untuk fixed cost-nya 3% per tahun. Kemudian untuk selling price and variable cost mentioned above or in current price term. Kemudian investment-nya tidak ada scrap value dan will be partly financed by 1.500.000 loan at 10% per tahun. Kemudian Milestone Coin ini punya cost of capital 12% per tahun dan target payback-nya 2,5 tahun dan target ROCE-nya 20%. Oke, jadi pertama itu kita hitung depresiasinya dulu. Tadi bisa diketahui bahwa depresiasinya 25% dengan reducing balance. Kemudian kan proyeknya ada 4 tahun. Kemudian kan untuk initial investment-nya 1.800.000. Kita kalikan dengan 25% di sini dapatnya 450.000 dan kita kurangin 1.800.000 itu kita kurangin dengan 450.000 dapatnya 1.350.000 di ending book value tahun pertama. Kemudian ending book value tahun pertama akan menjadi beginning book value tahun kedua, yaitu 1.350.000. Kita kalikan 25%, dapatnya 337.500. Kita kurangin, kemudian dapatnya 1.012.500. Ini akan menjadi beginning book value di tahun berikutnya, yaitu tahun ketiga. Kemudian kita kalikan 25%, dapatnya 253.125. Kemudian ending book value di tahun ketiga itu 759.375 dan ini menjadi beginning book value di tahun keempat. Kemudian kita kalikan 25%, maka ending book value di tahun keempat itu hasilnya 0. Karena tadi soal sudah diketahui bahwa investment ini tidak ada scrap value. Kemudian kita hitung inflasi dari selling price. Tadi di soal ada bilang itu inflasinya 4,2% per tahun. Dan di sini ada informasi mengenai sales-nya, selling price-nya. Untuk selling price tahun pertama itu 25, tahun kedua 25, tahun ketiga 26, dan tahun keempat itu 27. Dan untuk sales unitnya itu tahun pertama 95.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 150.000, dan tahun keempat itu 150.000. Kita tinggal masukin, kemudian kan inflasinya 4,2%. Kita kalikan aja inflation rate-nya, kita kalikan dengan SP di sini 25, dapatnya 26,05. Setelah dapat ini, kita kalikan unit. Di sini 95.000, dapatnya sales revenue 2,474,750. Kemudian untuk tahun kedua, caranya sama, tapi kita harus pangkatkan 2. Jadi 104,2 itu kita pangkatkan 2, dapatnya 108,58. Kemudian kita kalikan dengan 25 di sini, dapatnya 27,14. Setelah dapat ini, kita kalikan dengan unit lagi, dapatnya 2714,410. Untuk tahun ketiga dan keempat itu caranya sama. Bedanya kita tinggal pangkat. Kalau tahun ketiga kita pangkat 3, kalau tahun keempat itu kita pangkatkan dengan 4. Jadi sales revenue
untuk 4 tahun ini adalah 14.375.966. Untuk variable cost-nya, untuk variable cost di sini tadi sudah diketahui bahwa inflation-nya 5% per tahun. Variable cost di sini untuk tahun pertama itu 11, tahun kedua itu 12, dan tahun ketiga itu 12, dan tahun keempat itu 13. Kemudian unitnya sama, inflation-nya 5%. Maka kita kalikan inflation rate di sini, kita kalikan dengan variabel 11, maka dapatnya 11,55. Setelah itu kita kalikan lagi dengan unit untuk dapat variable cost-nya. Berarti untuk tahun pertama variable cost-nya dapat 1.097.250. Untuk tahun kedua, ini caranya sama dengan selling price tadi. Ini pangkat 2 dapatnya 110,25. Kemudian kita kalikan dengan variabel di sini 12. Setelah itu kan dapatnya 13,23. Kemudian kita kalikan lagi dengan unit di sini 100.000, dapatnya 1323. Untuk tahun ketiga kita pangkat 3 dari kita 105 itu kita pangkat 3. Kemudian kita kalikan 12 ini dapatnya 13,89. Kemudian kita kalikan dengan unitnya 150.000. Hasilnya 20,83725. Dan tahun keempat itu sama, inflation rate-nya 121,55. Kita kalikan variabelnya 13, dapatnya 15,80. Kemudian kita kalikan lagi dengan unitnya, hasilnya 237,237. Jadi total variable cost-nya itu 68,74212. Untuk fixed cost-nya, tadi di soal udah bilang itu inflation fixed cost-nya 3% per tahun. Dan di sini fixed cost-nya are forecast to be 150.000 per tahun. Jadi tahun 1 sampai ke 4 itu 150.000. Kemudian untuk inflation-nya, inflation rate-nya kan 3% per tahun. Jadi satu tahun itu naik 3%. Jadi kita tinggal kalikan aja fixed cost ini, kita kalikan dengan 103% di sini dapatnya 154.500. Ini fixed cost. Untuk tahun kedua sama 106% kali 150.000, hasilnya 159.135. Untuk tahun ketiga 109%, kita kalikan 150.000, dapatnya 163.909. Untuk tahun keempat 113%, kita kalikan dengan 150.000, dapatnya 168.826. Jadi total fixed cost-nya 646.370. Jadi yang pertama itu kita mau cari NPV-nya dulu. Tadi sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa initial investment-nya 1.800.000. Kemudian kita tinggal masukin aja, kan sebelumnya kita sudah ada hitung sales revenue, kemudian variable cost, fixed cost, dan depreciation-nya kita masukin ke sini. Jadi ini sales revenue tahun pertama, ini tahun kedua, ketiga, keempat. Dan untuk variable cost itu sama, kita ambil dari di sini. Kemudian untuk fixed cost-nya di sini. Dan untuk depresiasi kita hitung di awal itu yang di sini tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kita tinggal hitung aja. Sales revenue dikurangin variable cost, dikurangin fixed cost, dikurangin depresiasi, dapatnya EBIT. Jadi ini EBIT di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kita diminta hitung tax-nya kan 22%. Dan ada kasih informasi bahwa tax-nya payable in 1 year earlier.
Itu artinya kita harus bebankan pajak yang di tahun ini kita bebankan ke tahun berikutnya. Contohnya gini, pajak di tahun pertama itu kita bebankan ke tahun berikutnya, yaitu tahun kedua. Jadi 773 ini kita kalikan 22%. Dapatnya 170.060. Kita bebankan di tahun kedua. Jadi tahun pertama itu pajaknya 0. Dan untuk tahun kedua kita bebankan ke tahun ketiga. Dan untuk tahun ketiga kita bebankan ke tahun keempat. Maka pajak tahun keempat itu kita bebankan ke tahun berikut, yaitu tahun kelima. Jadi di sini ada muncul 5 tahun. Ini. Jadi kita hitung dapat nopat. Ini nopat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu kita menambah kembali depresiasinya. Tadi kan di atas itu kita minus depresiasinya. Jadi di sini kita positifkan aja, maka dapat net cash flow-nya ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Setelah itu kita hitung PV-nya. Tadi sudah ada bilang bahwa PV-nya itu 12%. Untuk tahun 0 itu PV-nya itu pasti 1. Dan untuk tahun pertama itu caranya 1/1 tambah 12% dipangkat 1. Dapatnya 0,89. Untuk tahun kedua, 1/1 tambah 12% kita pangkat 2. Dan tahun ketiga kita pangkat 3. Tahun keempat kita pangkat 4. Dan tahun kelima kita pangkat 5. Maka PV of cash flow-nya kita kalikan tahun 0 itu 1.800.000 dan tahun pertama 1091964, tahun kedua 846.791, tahun ketiga 1400672, tahun keempat 1153382, tahun kelima minus 184.259,78. Untuk hitung NPV kita ini jumlahin dapatnya 4308550. Kita kurangin dengan 1.800.000. Maka ini NPV-nya 2508550. Kita terima project ini karena NPV yang dihasilkan itu positif. Dan yang B itu kita revisi yang poin A itu pertama selling price, variable cost, dan fixed cost-nya berubah sehingga mempengaruhi sales revenue, variable cost, dan fixed cost di draft. Kemudian interest payment-nya tidak dimasukin karena sudah ada di dalam 12% itu. Setelah itu depresiasinya menggunakan metode reducing balance. Sebelumnya kan tidak ada hitung depresiasi. Dan yang terakhir itu ada tahun kelima, karena kan tadi sudah dibilang bahwa tax itu kita payable in 1 year arrear. Maka pajak tahun ini kita bebankan ke tahun berikut. Jadi ada muncul tahun kelimanya. Oke, jadi sekarang diminta untuk hitung payback-nya. Jadi ini timeline-nya. Tahun 0 itu initial 1.800.000. Tahun pertama 1.223.000. Tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi payback itu kita hitung berapa lama kita bisa kembali modal kita. Ini kan awalnya kita udah keluar 1.800.000. Jadi kita mau hitung berapa tahun sih kita bisa kembali sebanyak ini. Dan kan di tahun pertama itu kita udah menghasilkan sebanyak 1.223. Jadi 1 tahun itu udah pasti. Tapi kan kita harus tahu juga kalau dalam 1 tahun itu kita bisa balik modal. Tapi 1, berapa tahun sih? Jadi contohnya gini, kalau misalnya
pendapatan di tahun pertama dan kedua itu kita jumlahin kan udah 2 jutaan. Jadi itu kan udah lewat dari inisial kita. Jadi kita mau cari 1, berapa tahun sih kita bisa dapat payback-nya. Bukan hanya 1 tahun lebih aja, kita mau lebih detailnya gitu. Jadi caranya kita kan kita hitung 1.800.000 itu kita kurangi dengan pendapatannya di tahun pertama. Jadi itu kita masih sisa berapa yang harus di payback. Jadi itu sisanya 577.000. Kemudian kita bagikan dengan 1.062.215. Dapatnya 0,5432. 0,5432 itu merupakan tahun. Apabila kita mau hitung dalam bulan, kita tinggal kalikan 12, maka dapatnya 6,5, saya bulatkan menjadi 7. Jadi payback itu 1 tahun 7 bulan atau 1,5 tahun. Tadi di soal udah dibilang bahwa target payback-nya itu 2,5. Sedangkan yang kita hitung itu 1 tahun 7 bulan. Jadi menurut saya proyek ini bisa diterima. Karena payback-nya sudah dalam targetnya, lebih kecil dari targetnya gitu. Yang kita hitung 1,1 tahun 7 bulan, yang ditargetkan 2,5 tahun. Untuk ROCE-nya di sini ada 2 cara. Yang pertama itu average NOPAT dibagi dengan initial investment. Average NOPAT itu kita dapat dari sini. Ini kan NOPAT. Kita tinggal kita jumlahin dulu. Dapatnya 39,43200. Kemudian kita bagikan dengan, di sini ada 5 tahun. Jadi kita bagikan dengan 5, itu dapatnya average NOPAT 788,640. Kemudian kita bagi dengan initial investment 1.800.000, 0,43, jadi 43%. Cara yang kedua itu average NOPAT dibagi dengan average investment. Average NOPAT itu 788,640. Average investment-nya 900.000. Kenapa 900.000? Karena average investment itu kan kita hitung dari initial investment, kemudian kita ditambah dengan scrap value-nya. Tapi kan di soal udah dibilang bahwa investment ini tidak ada scrap value. Jadi kita bagikan, jadi intinya 1.800.000 ditambah dengan 0 dibagi dengan 2. Jadi dapatnya 900.000. Kemudian kita hitung dalam persen itu 87%. Yang ini kita hitung sensitivity. Yang pertama kita hitungnya revenue. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, angkanya kita bisa dapat dari sini. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kan PV-nya kita bisa PV-nya tadi 12%, bisa ambil dari sini juga. Kemudian itu kita kalikan dan ini jumlahnya 10.548.383. Setelah itu di sini kan soal ini ada teksnya 22%. Kita hitung 22% itu kita kalikan 10 juta ini dapatnya 23,20,614. Kemudian kita bagikan lagi dengan 1 ditambah 12%. Dapatnya ini 2072004. Jadi PV dari revenue itu kita 10.548.383 kita kurang dengan
2.072.004. Kita dapatnya 8476.380. Kemudian NPV tadi kan kita sudah hitung 2508550. Dan untuk rumus dari sensitivity, kita bagikan NPV, kita bagi dengan PV revenue. Jadi 2508550 kita bagi 8476.380, hasilnya 30%. Dan untuk inisial itu kan di 1 tahun aja. Jadi kan PV dari inisial itu udah jelas 1.800.000. Kita masukin di sini, kemudian PV-nya 2508550. Sensitivity. Cara hitung sensitivity sama, kita NPV dibagi dengan PV, yaitu 2508550 bagi dengan 1.800.000, dapatnya 139%. Kemudian untuk yang E itu kita mau cari, di sini diketahui general inflation rate-nya 6%. Kemudian how to evaluate the investment proposal in real term. Ini nominal rate-nya 12% itu tadi udah diketahui soal. Kemudian tadi kan sudah dibilang general inflation rate-nya 6%. Kita tinggal masukin rumus 1 tambah I dibagi 1 tambah H dikurangi 1. Jadi 1 ditambah 12% dibagi 1 tambah 6% dikurangi 1. Jadi real rate-nya itu 5,66%. Jika menghitung investment proposal real rate, hasil MPV harusnya sama dengan MPV jika menggunakan nominal rate. Dan untuk yang F itu, company may face the capital rationing issue. Why do company face problem? Discuss. Jadi kan capital rationing itu adalah perusahaan kekurangan modal, tapi perusahaan harus bijaksana dalam penggunaan uang atau modal yang ada. Pertama itu kan initial investment-nya 1.800.000, tapi pendanaan modalnya cuma 1.500.000. Jadi dia masih kekurangan 300.000. Itu merupakan capital rationing. Jadi ini penjelasan saya mengenai case study ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Thank you.